Sebentar. Adalah partai gagal mencalonkan orang lain yang bukan kadernya untuk menjadi calon presiden. Itu partai modern. Tujuan partai adalah mendidik kadernya untuk menjadi calon presiden. Jangan mengatakan kita yang gagal. Yang gagal adalah partai yang gagal membawa calonnya, kadernya menjadi calon presiden. Buat apa itu partai politik didirikan? Kader Garda Pemuda Nasdem pasti akan berkorban untuk sekali lagi saya ulangi utuhnya NKRI dan Bhinneka Tunggal ini, Bhinneka Tunggal ini, dan Bhinneka Tunggal ini, dan Bhinneka Tunggal ini. Kasihmu juga, jangan kemudian ketika ada hal seperti ini terjadi, Anda mengatakan ini adalah kelompok sini yang merasa takut. Yang takut siapa gitu? Aduh, sekarang pun jadi kok. Tinggal Anda kapan mau kasih lawannya. Itu aja. 20%mu capek dulu, jangan ngomong kebanyakan. Kalau begitu Anies ditetapkan sebagai calonnya Nasdem, maka berlaku prinsip bahwa Anies akan menantang Jokowi. Nah, karena itu yang mengusulkan keluar dong dari situ tuh. Jangan nyari keuntungan dari lawannya. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya, ojo dibanding-banding ke, ya mesti kalah. Kita semasa setelah pandemi ini mengalami krisis politik dualisme. Kalau masih bilang kami akan mendukung karena itu kami ada dalam pemerintah, itu membingungkan. Karena itu PDIP masuk akal mendorong supaya Nasdem mundur dong gitu. Dan legasi Anies itu justru membebani pejabat berikutnya. Legasinya apa? Kita lihat komitmen fee aja menurut BPK masih perlu ada nambah kan 90 miliaran lagi. Itu kan beban. Sekarang Jakpro disuruh pusing cari duit dari mana. Ini legacy yang kalau bisa dihapus, hapus aja jejak-jejak itu. Kenapa kita harus takut menghapus jejak yang tidak baik? Demi etika politik kami tarik 3 menteri kami. Pak Jokowi, maaf sekali, terima kasih, tapi kami akan mendukung walaupun kami tidak di pemerintah. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Target-target indikatornya diturunin semua. Banyak kayak apa? OKOC diturunin, yang tadinya indikator kesuksesannya itu ada 7P. Dari peserta awal sampai P terakhir itu pemodalan, dapat modal. Itu indikator suksesnya. Diganti, direvisi. Hanya daftar aja udah lolos tuh rapotnya. Jakarta tampak masa-masa kepemimpinan Heru Jakarta ini akan membawa ibu kota ini menjadi lebih cemerlang menurut saya. Saya optimis sih. Di awal-awalnya udah kayak gini gitu ya. Di awal-awalnya sudah mengerjakan banyak hal, mensolusi banyak hal. Gak bisa Jakarta ini dipimpin oleh orang yang kebanyakan ngomong tapi prestasinya kosong. Dan Heru Budi ini membuktikan kebalikannya. Pidato Prananda Surya Paloh jadi bahan tertawaan di jagat maya. Ada yang bilang pidato selembar selesainya seharian. Prananda Surya Paloh tengah jadi perbincangan di Twitter setelah video pidatonya viral. Video tersebut disampaikan Prananda Surya Paloh saat berlangsungnya Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Jumat 17 Juni. Prananda Surya Paloh menyampaikan pidato dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Garda Pemuda Partai Nasdem. Dalam pidatonya, Prananda Surya Paloh mengajak para pemuda Indonesia untuk saling percaya, tidak saling menuduh dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. Prananda Surya Paloh juga mengajak masyarakat menghindari politik dualisme dan polarisasi politik. Penggalan video pidato Prananda Surya Paloh dimuat di akun Twitter Metro TV. Ternyata bukan pesan pidato Prananda Surya Paloh yang jadi perbincangan, melainkan caranya berbicara. Netizen memberikan reaksi soal pidato Prananda tersebut di kolom komentar unggahan Twitter Metro TV. Sebagian besar dari mereka menganggap Prananda berbicara terlalu lambat. Kalau dicepetin 1,5 kali lebih enak kayaknya, tulis @Sabah. Pidato selembar selesainya seharian ini, tulis @2. Kenapa ini anak muda gaya bicaranya begini? Why? Sebut @Evoyer. Aku gelar 10 pekerjaan rumah masnya pasti masih belum selesai ngomong nih, tulis @poyels. Tak sedikit yang menganggap Prananda terlalu memaksakan diri ingin meniru gaya pidato ayahnya, Surya Paloh. Ada pula yang menduga Prananda menghafal teks dan bahkan ada yang menilai suara Prananda seperti didubbing. Tak cuma itu, ada juga netizen yang menyamakan gaya pidato Prananda dengan gaya Vicky Prasetyo yang sempat jadi pergunjingan beberapa tahun lalu.
Selain netizen, umum gaya pidato Prananda juga mendapat komentar dari beberapa akun berfollower besar. Dari mulai komika US, pegiat media sosial Rudy Valinka, hingga cendekiawan NU Nadir Syah Hossein.